Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Muhammad Gosan dengan NIM 2023-32084. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi analisis sistem informasi manajemen. Saya akan membahas 10 studi kasus integratif yang mencakup 4 pilar utama dalam dunia teknologi, yaitu strategi organisasi, evaluasi investasi, metode implementasi, serta audit dan pengendalian sistem informasi. Lanjut ke selanjutnya, nomor 1, SI sebagai aset strategis organisasi. Nah, bisa dilihat di gambar kanan itu ada alurnya. Jadi di era digital ini sistem informasi itu bukan lagi cuma alat bantu operasional. Jika data di selanjutnya ada prioritasi retail dan stok dan manajemen stok real time. Kita masuk ke kasus kedua. Ini itu tantangan bisnis terbesar, resiko stock out atau kehabisan barang dan overstock. Nah, untuk mengatasi hal ini ada 5 fungsi yang harus diprioritasin, yaitu yang pertama inventory management terpusat secara real time, point of sales yang langsung memotong saldo stok saat transaksi terjadi. Yang ketiga, teknologi barcode untuk meningkatkan akurasi stok opname. 4 itu fitur demand forecasting berbasis riwayat penjualan. Kelima itu dashboard analytic untuk memantau kesehatan stok di seluruh cabang. Yang ketiga itu ada strategi penggadaan, build versus buy, perbandingannya, mengganggu perkembangan yang muncul itu membangun atau membeli. Nah, ada kalau misalnya opsi build memberikan kesesuaian fitur yang sangat presisi dan kontrol penuh, tapi membutuhkan biaya awal, durasi pengembangan, serta resiko teknis yang tinggi. Sedangkan kalau opsi buy menawarkan implementasi yang cepat, biaya yang lebih murah, namun perusahaan harus memikul resiko ketergantungan pada vendor atau third party, serta menyesuaikan proses bisnis dengan standar organisasi tersebut. Nah, ini ada plus minusnya juga yang tadi disebut. Selanjutnya ada evaluasi bisnis ini, ROI, TCO, dan MBF. Jadi mengimplementasikan sistem ERP itu membutuhkan investasi bernilai puluhan hingga ratusan juta, bahkan miliaran. Nah, makanya business case itu harus diukur dengan detail dan cermat menggunakan 3 pilar. ROI atau return on investment itu mengukur sejauh mana rasio keuntungan bersih dibandingkan biaya yang dikeluarkan. TCO uang untuk melihat apakah prospek di masa depan layak dibandingkan dengan investasi saat ini. Selanjutnya ada kriteria seleksi vendor sistem informasi. Jadi untuk faktor penentunya ada vendor,
kriterianya. Yang pertama itu kesesuaian fungsional, apakah fiturnya menjawab kebutuhan operasional kita untuk operasional kita. Kedua itu rekam jejak dan reputasi, bagaimana vendor di industri itu kerjanya gimana. Ketiga ada stabilitas financial, apakah keuangan vendor sehat untuk menjamin hubungan jangka panjang. Keempat itu dukungan purna jual, jadi bagaimana kualitas service, level agreementnya, dan pelatihan staff itu kayak gimana. Kelima itu transparansi TCO, tadi apakah struktur biayanya jelas atau ada biaya tersembunyi. Dan terakhir itu untuk keamanan dan integrasi, apakah kompatibel dengan sistem lama punya kita. Selanjutnya ada manajemen project, agile versus waterfall. Keterlambatan jadwal yang besar. Nah, kalau agile itu dirancang untuk lebih adaptif, jadi lewat siklus pendek atau sprint. Perubahan kebutuhan diakomodasi pada iterasi berikutnya berdasarkan umpan balik user secara terus menerus. Nah, selanjutnya ada strategi change management tentang tantangan terbesarnya implementasi sistem baru yang seringkali bukan terletak pada teknologinya, tapi pada manusianya atau sumber daya manusia. Karyawan menolak sistem baru karena merasa terancam, cemas, tidak mampu menggunakan, atau merasa beban karena pekerjaan bertambah. Untuk ngatasin masalah itu, kita perlu strategi change management, yaitu yang pertama itu komunikasi dini, yang kedua itu keterlibatan pengguna, yang ketiga pelatihan bertahap, yang keempat bentuk change champion, yang kelima dukungan manajemen puncak, yang keenam saluran feedback. Seperti itu. Selanjutnya ada indikator evaluasi pasca implementasi. Setelah sistem diimplementasikan, bagaimana kita tahu bahwa sistem tersebut berhasil. Jadi ada 6 indikator utama, yaitu efisiensi operasional, kualitas dan akurasi data, kepuasan pengguna atau user satisfaction, tingkat adopsi, ROI actual, sama yang terakhir itu kualitas keputusan yang akan diambil. Selanjutnya ada cloud computing atau SaaS, untung versus resiko. Jadi membahas mengenai akuisisi teknologi masa kini, jadi cloud computing sama SaaS. Jadi penggunaan cloud menawarkan keuntungan yang lebih fleksibel, lebih murah, dan aksesnya juga bisa di mana saja. Tapi ada risikonya, kayak ketergantungan pada vendor, privacy dan lokal data, serta ketergantungan mutlak pada koneksi internet. Gitu. Selanjutnya ada 7 aspek audit pengendalian TI. Yang pertama itu general control, yang kedua itu application control, yang ketiga itu compliance, yang keempat keamanan data, yang kelima efektivitas operasional, yang keenam audit trail, yang ketujuh manajemen risiko TI. Nah, jadi kesimpulan utamanya dari 10 study case tersebut dapat kita simpulkan 4 poin utama. Jadi sistem informasi adalah aset strategis yang menjadi pemotong efisiensi dan keunggulan bersaing. Keputusan investasi teknologi mulai dari build versus buy, kalkulasi ROI tadi, TCO, NPV, hingga seleksi vendor harus didasarkan pada analisis financial dan operasional yang komprehensif dan detail. Ketiga, pendekatan agile dan change management yang partisipatif adalah fondasi utama untuk penentu suksesnya implementasi sistem. Yang keempat itu ada audit dan indikator pengukuran yang terukur menjamin tata kelola TI tetap berjalan optimal.
dan tinggi bagi organisasi. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.